Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya, belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas pecah pola dari pola dasar ke kebaya kutu baru modern. Sedikit deskripsi untuk kebaya kutu baru modern, yaitu di bagian badan depan dan belakang. Di bagian badan depan dan belakang kita akan pecah menjadi dua dan akan dibiaskan di bagian bawah. Oke, akan kita buat pecah pola atau dibuat clock di bagian bawahnya. Cara pemasangan untuk bibir kerahnya sama seperti dalam video yang sudah saya upload. Linknya ada di tanda i di atas ini ya. Termasuk cara membuat pola untuk pola dasar baju perempuannya juga sama, ada di tanda i di atas ini. Oke, langsung saja. Dalam video ini tidak akan membahas pembuatan pola dasarnya. Langsung ini pola dasar yang sudah ada dan tidak membahas bagian lengan ya. Kita lengan kesampingkan. Kita ambil di badan depan dulu teman-teman, seperti ini. Boleh kita jiplak ya. Boleh kita jiplak. Lalu ke badan belakang, kita jiplak kembali ke sini teman-teman. Lalu jangan lupa ditanda bagian pinggangnya ya. Kita kasih tanda di sini bagian pinggangnya. Dan kita garis lurus teman-teman. Yang pertama kita rubah adalah di bagian badan depan. Di bagian badan depan. Kita mau rubah di badan depan untuk merubah dari pola dasar ke pola kutu baru. Kemarin kita sudah pelajari perubahan dari pola dasar ke kutu baru, yaitu di sini 6,5 cm ya, langsung saja. Di sini 6,5 cm juga teman-teman. Lalu di sini 1,5 cm. Lalu turun dari puncak badan depan adalah 17 cm ya. Lalu kita buat garisnya. Pertama yang 17 cm dulu kita buat siku mendatar sini. Oke. Lalu yang garis 6,5 cm tadi kita buat garis lurusnya. Ini adalah sudah termasuk belum termasuk dengan jahitan. Oke. Lalu dari sini ke sini kita lengkungkan. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari pecah pola ini, bisa simak di tanda i di atas sini ya. Ada caranya lengkap di situ. Juga cara pemasangan bibir kerahnya. Oke. Setelah itu kita sepakati dulu, kita sepakati dengan konsumen yang akan jahit baju kutu baru modern ini, batas putusan di bawahnya berapa senti atau bagian yang bergelombang itu berapa senti. Biasanya ada di garis pinggang. Kita sepakati saja teman-teman untuk di garis pinggang ya. Berarti tidak usah kita rubah garis-garis lagi di sini. Di garis pinggang ini kita gunting saja, teman-teman. Kita gunting.
Lalu di sini juga kita gunting. Nah, seperti ini dulu ya. Setelah itu, bagian yang ini, badan atasnya kita kesampingkan dulu. Kita masuk ke bagian bawah. Kita gunting lagi di sini ya. Kita buang. Lalu di bagian ini kita kasih tanda dulu ya. Ini adalah belakang. Kasih tanda. Tanda seperti ini artinya dia 1, 2, dilipat 2 ya. Kalau ini hanya satu sisi saja, bolak-balik tapi kiri kanan diputus. Oke. Ini depan. Oke. Ini boleh kita pecah, teman-teman. Boleh kita pecah menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Dibagi 4 bagian. Misalkan ini di bagian tengah ya. 1, lalu 2, 3 dan 4. Ini 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama atau diperbanyak pun boleh. Itu bebas ya, tidak terlalu diharuskan. Gunting-gunting saja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kasih badan belakang, sini kita kasih tanda B, 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 B. Ini depan. D, takut ketuker ya. Oke, lalu kita gunting teman-teman. Lalu kita gunting. Bagian belakang juga sama, kita gunting. Lalu sebelum kita masuk ke pecah pola berikutnya, kita ukur dulu di bagian atas badan depan. Ini adalah berapa senti ya? Di sini 14,5 dikurangi kupnat. Jadi total jadinya saja di 12,5 cm. Kita catat di sini. Bagian atasnya adalah 12,5 cm. 12,5 cm. Karena bagian kupnat kita tidak pasangkan di sini ya. Lalu di bagian depan, di bagian belakang ini adalah 19 cm dikurangi kupnat menjadi 17 cm. 17 cm. Oke. Kita masuk ke kertas berikutnya. Kita cari kertas yang kosong, yang polos, gini teman-teman. Nah, kita masuk ke badan depan dulu. Badan depan dulu. Badan depan dulu. Untuk lingkaran ini kita bebas buat ya. Artinya bisa menyesuaikan kainnya. Semakin lebar lingkaran ini, semakin mekar, dia akan semakin bagus, tetapi kainnya akan semakin boros ya. Kita sepakati saja kira-kira segini, atau mau dibuat lurus juga nggak masalah, begini ya. Pokoknya semakin lebar dia semakin bagus. Itu tidak ada patokan ya. Artinya bebas-bebas saja. Ini boleh ditumpangkan ke sini. Perhatikan yang di sini ya, kita tumpangkan saja karena dikurangi kupnat nantinya. Oke. Lalu ini juga, sini juga.
Sekali lagi teman-teman, untuk lebaran ini itu sesuaikan dengan kainnya saja ya, tidak menjadi patokan harus berapa senti. Lalu kita ukur di bagian atas di sini, kita lengkungkan dulu di bagian atas. Kita lengkungkan teman-teman. Kita ukur di bagian atasnya. Kita ukur di bagian atasnya sepanjang 12,5 cm. Melingkar ya. 12,5 adanya di sini. Kita kasih tanda di sini ya. 12,5. Ini sudah termasuk kupnat ya. Apa tidak termasuk kupnat? Jadi nggak ada kupnat di bagian bawah. Lalu dari sini kita buat lingkaran. Kita hubungkan garis-garis ini ke sini. Melingkar. Oke. Ini adalah bagian nomor 1 yang bagian depannya. Oke. Kita ukur dulu untuk patokan badan belakang. 39 cm. Oke, lalu kita gunting teman-teman. Lalu kita gunting. Ini kita gunting ya. Oke. Ini untuk badan depan. Kita sisihkan dulu badan depannya. Masuk ke bagian badan belakang, teman-teman. Untuk badan belakang kita langsung lipat menjadi 2, begini. Lipat menjadi 2. Kita luruskan ini di bagian samping, kita sebelah sini ya. Kurang ya. Sini teman-teman. Kita tempelkan. Sekali lagi jarak ini bebas ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini sama ditumpangkan sedikit untuk mengurangi di bagian kupnat. Seperti biasa teman-teman, kita buat garis lingkar di sini atau setengah lingkar ya. Ini. Lalu kita ukur garis ini sepanjang 17 cm. 17 cm jatuhnya di mana? Oke. Adanya di sini. Lalu kita luruskan garis 17 cm ini ke bawah, teman-teman. Oke. Lalu dari sini kita hubungkan seperti tadi. Oke. Lalu kita gunting. Supaya mudah ya. Kita gunting di bagian sini, kita ratakan. Di sini juga. Setelah selesai, ini adalah bagian samping. Kita sesuaikan dengan bagian samping badan depan. Jaraknya samakan ya. Oke, sudah sama ini. Lalu untuk badan belakang nanti cuttingnya dia dibuka seperti ini teman-teman. Nah, jadi setengah lingkar. Jadilah dia nanti bergelombang. Oke.
Setelah itu ada perubahan apa lagi di bagian badan? Kita simak teman-teman. Kita simak. Ini kita kesampingkan dulu ya. Kita potong di bagian badan. Bagian badan tidak bisa seperti ini saja. Kenapa? Boleh kita buktikan setelah ini dijahit kupnatnya, teman-teman. Nah, kita bentuk ke sini. Posisi garis bawah ini jadi lengkung ke bawah, lengkung ke bawah. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya, teman-teman? Ya, kita simak yang bagian depan. Kita simak yang bagian depan. Ini kita geser, kita pura-puranya kita jahit di sini ya. Ini bisa berlaku juga untuk model baju perempuan yang lain yang menggunakan kupnat samping atau kupnat depan, akan tetapi diputus di bagian pinggangnya. Bisa ya menggunakan itu. Kupnat tengahnya kita geser. Jadinya seperti ini. Ini menjadi lurus. Sekarang kita sepakati dulu teman-teman. Ketika yang badan depan kita satukan seperti ini, dalam kondisi ini terlalu lurus, itu kurang bagus. Jadi kita buat sedikit perubahan di bagian garis bawah badan atas ya. Bagaimana caranya ya? Gini teman-teman caranya. Kita tempelkan di sini. Tempelkan di sini ya. Ini. Kita buat sedikit lengkungan dari titik ini ke sini. Atau kita turunkan di bagian tengah, boleh di sini 1 cm. 1 cm kita lengkungkan, teman-teman. Lengkungkan di bagian sampingnya. Seperti ini ya. Jadi melengkung di bagian samping, teman-teman. Nah. Ini. Atau di bagian samping ini yang kita naikkan ke atas. Nih. Buat naikkan 1,5 cm. Lalu kita buat lengkungannya dari titik ini rata dengan pola naik ke bagian atas. Tetapi dari kedua cara ini yang selalu saya lakukan adalah naik di bagian samping ya. Oke, kita naik di bagian samping. Jadi yang tambahan ini kita buang kembali. Ini hanya untuk memperjelas saja. Oke, kita naikkan di bagian samping teman-teman 1,5 cm, lalu kita gunting. Ini ya. Lalu untuk badan belakang pun sama, kita ikuti naik 1,5 cm. Lalu kita lengkungkan di sini. Lalu kita gunting.
Jadi di sini dia agak rata ya, agak lengkung ke bagian atas gini. Oke, ini di badan depan seperti ini kita satukan. Ini belum termasuk kampu jahitan ya. Begini teman-teman untuk badan depan dan untuk badan belakangnya. Nah, ini ya. Ini untuk badan belakang. Ini untuk badan depan. Oke. Lalu setelah ini jadi dan kita cutting, kita potong ya teman-teman ya. Kita potong. Tetap ini adalah pola dasar yang belum termasuk dengan jahitan. Teman-teman tinggal kasih jahitan saja ya. Untuk di bagian sini, samping, kiri, kanan dan seterusnya. Untuk cara pemasangan bibir kerahnya sama, setelah ini disatukan tinggal pasang bibir kerahnya saja ya. Sama seperti yang video sebelum ini cara pemasangannya ya, sama seperti itu ya. Oke, teman-teman. Nah, oke, sorry tadi ada sedikit lewat ya. Nah, untuk badan belakang ini kita rubah, teman-teman. Untuk badan belakang yang ini ya, kita rubah. Ini kita solasi dulu. Nah, kemarin turunnya 1,5 cm ya, kita naikkan lagi. Jadi kalau mau dirubah pola Kartini ya, kita naikkan lagi, ininya tidak terlalu dalam. Rumusnya sangat lengkap di pola dasar perubahan pola dasar dari pola dasar ke pola Kartini dan Utu baru. Sangat lengkap ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel kami, like, komen dan share ke yang lain. Semoga kita diberi kepahaman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.